Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada sebuah pengumuman datang dari NASA. NASA itu membuat pengumuman supaya masuk banyak lamaran-lamaran karena mereka butuh orang-orang top, orang pandai untuk bekerja menyelidiki mengenai planet bumi. Dan kalau ada orang-orang yang dikirim naik ke atas kemudian mereka injak, nah itu jejak-jejak kaki itu mau dipelajari. Berbagai macam yang namanya lamaran masuk dari orang-orang yang disebut ahli matematika, ahli biologi, ahli fisika, masuk banyak surat masuk. Termasuk ada satu surat spesial masuk dari seorang anak umur 9 tahun. Namanya adalah Jack Davis. 9 tahun. Anak ini menulis sendiri karena dia membaca akan lowongan pekerjaan tersebut. Anak ini menulis dengan tangannya di selembar kertas dan dia berkata bahwa saya rasa saya qualified untuk bekerja untuk NASA. Walaupun saya masih kecil, umur saya masih 9 tahun, tetapi kakak perempuan saya bilang saya ini seorang alien. Dan saya punya kualifikasi, saya sudah nonton semua film alien yang ada, saya udah nonton semuanya. Dan saya ini karena masih muda punya banyak kesempatan untuk saya bisa belajar bahasa alien. Dan Anda bisa pakai saya. Dari semua surat yang masuk Bapak Ibu, inilah satu surat yang dijawab sendiri oleh Direktur NASA yang bernama Jim Green. Jim Green bilang begini, kami memang sedang mencari orang-orang hebat di dunia ini bekerja untuk kami. Termasuk engkau. Hanya saat ini fokuskan dirimu untuk belajar lebih banyak. Nanti setelah engkau menjadi ahli, datanglah bekerja pada kami di NASA. Saya baca kisah ini, saya bilang ini menarik banget. Anak kecil tetapi ambisinya besar. Kalau saudara tidak percaya, saudara tanya aja pada anak-anak kecil. Kalau besar mau jadi apa nak? Jawabnya macam-macam dan pasti hebat-hebat. Aku mau jadi dokter. Aku mau jadi insinyur. Aku mau jadi arsitek. Aku mau jadi presiden. Aku mau jadi YouTuber. Seperti Atta Halilintar yang followernya 4,5 juta orang. Tidak ada anak kecil itu kalau ditanya itu kemudian bilang begini, kamu besar mau jadi apa nak? Jual rujak. Tidak ada. Kamu kalau besar mau jadi apa? Gojek. Kamu kalau besar mau jadi apa? Nyetir Grab. Nggak ada. Semua anak kecil ambisinya besar. Termasuk saudara dan saya mungkin. Kita punya ambisi besar dalam hidup. Baik-baik aja sih Bapak Ibu kalau manusia punya ambisi besar. Asalkan ambisinya baik, ambisinya benar, ambisinya positif, ambisinya mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Tapi kadang-kadang ada ambisi-ambisi yang salah. Yesus itu terkenal kalau orang minta disembuhkan, hampir kalau saya lihat semua orang yang minta disembuhkan oleh Yesus pasti dapat kesembuhan. Tidak pernah ada orang datang pada Yesus ditolak. Yang kelaparan pun datang pada Yesus dikasih makan. Yesus bisa membuat makanan dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Dia pernah kasih makan 4.000 orang. Dia menolong orang susah. Dia bangkitkan orang mati. Dia sembuhkan yang sakit.
Tapi ada satu kejadian di mana Yesus menolak seseorang. Yaitu ketika didapati orang ini ambisinya tidak benar. Itu sebabnya saya ingin bicara pada hari ini mengenai beware of your ambition. Hati-hati dengan ambisi saudara. Apakah ambisi saudara berkenan pada Allah? Apakah itu memuliakan Allah? Apakah itu benar? Apakah itu positif? Apakah itu mendatangkan kebaikan? Kita mau lihat bersama-sama di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Kita mau lihat bagaimana Yesus menolak mentah-mentah ambisi dua orang muridnya. Mari saya bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, inilah kisahnya. 12 murid Yesus, tiba-tiba ada 2 datang bawa mamanya. Atau terbalik, mamanya datang bawa anaknya 2. Lalu datang kepada Yesus, nomor 1 yang dilakukan, sujud kepada Yesus. Bagus kan sujud? Sujud kepada Yesus, lalu Yesus tanya, "Mau apa sih? Minta apa sih?" Orang sujud pasti ada yang dia mau. Lalu dia bilang mamanya, ini yang bilang mamanya, "Tuhan, kalau nanti satu kali kelak di sorga, anakku yang satu tolong dong duduk di sebelah kananmu, anakku yang satu duduk sebelah kirimu." Yesus bilang, "Kamu tidak tahu apa yang kau minta." Ini namanya ambisi. Yang 10 dengar itu aja marah-marah Bapak Ibu. Ini 2 orang ini sembarangan. Kita mau disalib nih sembarangan. Disinilah kita melihat Bapak Ibu bahwa kenapa Yesus menolak. Kenapa Yesus tidak mau menerima walaupun dia disembah, sujud kepada dia. Karena ambisi itu tidak boleh sembarangan. Nah, ada ambisi-ambisi dalam hidup yang saudara dan saya, kita harus hati-hati. Apakah itu? Yang pertama adalah ambition without vision. Ambisi yang tanpa visi. Sekedar punya ambisi dalam hidup, tapi tidak tahu ambisi ini mau diapain.
Mau ngapain? Ini bahaya. Orang yang hanya sekedar punya ambisi, keinginan besar, keinginan keras, keinginan kuat, energi yang besar, mimpi yang besar, terobsesi dengan impiannya, tapi nggak tahu buat apa di ambisi itu. Ini disebut ambisi tanpa visi. Problem daripada ambisi tanpa visi adalah akan terjadi salah sasaran, wrong goal. Salah sasaran dalam hidup. Karena tidak dari awalnya punya ambisi, punya visi yang benar. Ini bahaya. Manusia sekedar punya ambisi yang besar, muatan, hasrat, perasaan, menggebu-gebu, tapi tidak tahu dia mau kemana. Bisa berakhir kepada salah tindakan, wrong action. Ketika kita tidak punya visi yang benar, kita pasti nantinya salah di dalam tindakan. Kita pasti mengalami wrong action. Kalau kita sudah salah di dalam action kita, maka kita akan sampai kepada apa yang disebut salah masa depan. Wrong destiny. Ini masalah. Banyak orang punya ambisi, tapi dia tidak ukur benar-benar. Kayaknya punya visi, tapi tidak diukur benar-benar. Visinya benarkah? Visinya baguskah? Visinya itu bisa ditangkap, attainable atau tidak? Visinya itu mendatangkan sesuatu yang baik atau tidak? Seringkali kalau visi kita tidak benar, sasaran kita tidak benar, wrong goal, maka pasti nanti salah jalan. Salah jalan, akibat yang paling ujung adalah salah masa depan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Hosea 4 ayat yang ke-6 dalam bahasa Inggris dikatakan, "My people perish for lack of vision." Umatku binasa karena tidak mempunyai visi, kekurangan akan pengetahuan. Saudara, kalau hidup hanya dengan sebuah ambisi-ambisi saja, tapi tidak punya visi yang benar, tajam, positif, dan baik, engkau tidak akan dapatkan sesuatu yang baik. Ada kereta api sedang berjalan, dikejar oleh seekor anjing. Action dia, ambisi dia ngejar kereta api. Pertanyaannya satu, kalau udah dapat yang dikejar terus mau apa? Kereta api dikejar, kalau udah dapat, so what? Nothing. Jangan berlari dengan ambisi tanpa sasaran yang benar. Setiap pesawat udara, Bapak Ibu, kalau dia take off, dia sudah tahu dia mau kemana. Dia udah tahu dia mau ke kota mana. Dia udah tahu dia mau ke negeri mana. Dia udah tahu dia akan mendarat di mana. Tidak pernah ada pesawat terbang take off, lalu kemudian pilot dan co-pilotnya rundingan. Enaknya kita kemana? Emangnya naik beca? Semua airplane itu take off udah tahu visinya kemana. Dibutuhkan energi yang besar untuk bisa take off karena tahu di mana visinya. Apakah saudara punya visi yang besar? Visi yang benar, positif. Visi yang boleh menjadi berkat, mendatangkan bahagia bagi keluarga, bagi perusahaan, bagi generasi, atau tidak.
Ada seorang pria umur 46 tahun di Amerika nih. Dia itu dikejar polisi. Ceritanya di Iowa. Dia dikejar polisi dan polisi kejar dia itu cukup lama, 15 menit baru bisa menghentikan mobilnya. Kemudian saudara tahu apa yang dia lakukan? Ketika ditangkap polisi, polisi hentikan dia, polisi tanya, kenapa lari? Kenapa sih kamu itu dikejar nggak berhenti? Dan dia jawab, ini termasuk di dalam bucket list saya. Ini termasuk di dalam daftar di dalam ember saya, bucket list. Bucket list itu adalah sebuah film yang dimainkan tahun 2007 oleh Jack Nicholson dan Morgan Freeman. Mulai dari itu terkenal. Bucket list itu artinya daftar-daftar apa yang Anda ingin lakukan sebelum mati. Itu namanya bucket list. Jadi polisinya kaget. Jadi saya ngejar kamu itu merupakan daftar yang kamu inginkan di dalam bucket listmu. Dia bilang, aku jadi polisi 30 tahun, baru kali ini ada orang keinginannya sebelum mati adalah dikejar-kejar polisi. Tetap aja Bapak Ibu, orang ini ditangkap dan ditahan berurusan dengan polisi. Ambisinya adalah supaya saya bisa dikejar polisi. Visinya adalah supaya saya bisa dikejar polisi dan merasakan gimana sih ketegangan dikejar polisi sebelum saya mati. Ya ampun. Buang-buang waktu model-model yang kayak begini. Nah, jangan izinkan ambisi saudara memimpin hidup saudara. Kita ini harus dipimpin oleh visi, bukan ambisi. Karena pada dasarnya siapa suka bergaul dengan orang yang sangat ambisius dalam hidup? Kita mau lihat orang tenang-tenang. Kalaupun Anda sangat ambisius, don't show it. Jangan tunjukin itu. Biar aja itu ada di dalam gunung hatimu. Jadi kita harus hati-hati adalah ambition without vision. Jangan punya ambisi tanpa visi. Yang kedua kita lihat, yang kita harus hati-hati adalah ambition without truth. Ambisi tanpa kebenaran. Jangan sampai dalam hidup saudara punya ambisi, tapi ambisi saudara tidak dikuasai oleh kebenaran. Kalau ambisi kita tidak dikuasai kebenaran, yang terjadi kita bisa-bisa ambisi kita dibungkus oleh banyak kesalahan dan kekurangan. Emangnya kalau dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, sebelah kiri Allah Bapa di sorga, terus mau apa? Apa ambisinya? Kalau tidak hidup di dalam kebenaran, ambisi itu justru akan bisa sangat merugikan. Dan orang yang hidup dengan ambisi tanpa kebenaran adalah orang-orang yang, dengar saya, berani rame dengan saudara. Berani langgar hukum. Berani ribut dengan saudara. Kalau engkau punya orang-orang yang berambisi dalam hidup tapi tidak tinggal dalam kebenaran, just watch out. Hati-hati. Orang-orang yang seperti itu berani bikin rame. Engkau hidup baik, tenang, ketemu orang berambisi tapi tidak hidup dalam kebenaran, itu akan jadi masalah. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gak mikir benar salah sudah. Yang penting saya bisa dapat ambisi saya. Saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Mau lewat jalan benar, jalan halal, I don't care, katanya.
Dan orang yang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang berani berdosa. Di dunia ini ada banyak orang berani berdosa. Gak apa-apa, yang penting kaya. Yang penting berhasil. Penting sukses. Dosa, ya sudah mau gimana. Ini ambisi kalau tidak ditutup dengan dan dibungkus dengan kebenaran jadi masalah. Manusia berani berkata, gak Tuhan-Tuhanan gak apa-apa, gak gereja-gerejaan gak apa-apa. Yang penting aku sukses. Karena di dalam hidupku yang paling penting adalah bagaimana aku mendapatkan apa yang menjadi ambisi hidup. Dan orang-orang seperti ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang berani hancur. Mereka berani hancur. Mau jadi apa jadi? Nekat duluan. Tabrak duluan. Lawan duluan. Maju duluan. Mau jadi apa? We'll see. Kita lihat nanti mau jadi apa. Orang-orang ini berani pasang badan. Ya, kalau punya orang-orang model begini di sekitar saudara, hati-hati. Karena orang-orang seperti ini sangat merugikan. Mereka berani banget. Awal baik-baik dengan saudara, tengah jalan libas habis engkau. Demi ambisinya. Karena buat mereka, benar salah who cares. Yang penting cuan, yang penting tak sebet. Yang penting aku dapat yang ku mau. Problem orang seperti ini. Dan jangan bilang tidak ada. Orang-orang model seperti ini banyak di sekeliling kita itu. Ya sangat berambisi, tapi tidak punya dasar kebenaran. Teman sendiri pun caplok. Teman sendiri pun dimakan, dibohongi. Cak. Hati-hati. Hidup itu hati-hati. Mawas lingkungan. Kalau belum ada transaksi mereka baik-baik. Begitu mulai ada transaksi mereka berulah. Biar tanda tangan di atas meterai, biar tanda tangan di notaris, mereka bilang ini mah cuma kertas. Ayo mau ribut, ributlah sama aku. Silakan tuntut aku. Kalau berani. Berani dia. Kita kan bukan orang begituan. Males urusan begitu. Akhirnya jadi korban. Mengalah dan mengalah melulu kita. Makanya harus hati-hati. Supaya jangan dimakan orang. Hati-hati. Zaman sekarang ini saya baru baca di detik.com. Bagaimana polisi Republik Indonesia tangkap seseorang yang mendatangkan 30 kilo sabu-sabu. Disimpan di dalam lampu. Lampu dibongkar, downlight ini diisi di dalam. Kelihatan oleh kasat mata lampu. Dibongkar, sabu. Tangkap. Urusan. Mereka berani pasang badan. Ambisi mereka kaya apapun caranya. Kalaupun harus mengorbankan generasi dengan narkoba. Dan generasi hancur karena narkoba. Karena aku, I don't care. Katanya. Inilah orang-orang yang hidup dalam ambisi tapi tidak punya kebenaran. Dulu saya pernah melayani di Melbourne. Teman saya pendeta bawa saya pergi ke Crown. Tempat judi top Melbourne. Ada yang tahu? Wes, nggak usah angkat tangan wes. Wedi.
Saya dibawa ke sana oleh pendeta, saya pergi lihat. Lihat doang, nggak main. Oh Bapak doa keliling, enggak, lihat tok. Saya pergi lihat. Sambil jalan orang banyak kiri kanan kita jalan. Teman saya bilang, Han, kamu lihat orang itu di sana? Itu loh, yang baju putih itu. Itu orang Indonesia. Lu kalau datang di tempat ini tiap hari, dia ada di sini. Karena memang dia di sini. Loh, kerjanya apa? Kerjanya ya di sini. Kerjanya cuma main judi. Dia dulu punya rumah. Rumahnya habis. Istrinya ceraikan dia. Dan dia sekarang dia seperti ini. Lalu makan minum dari mana? Minta uang receh dari siapapun yang mau kasih. Kasih $1, kasih $5. Uang itu dipakai buat makan, sisanya dibelikan koin, main. Jackpot. Itu ambisinya. Saudara lihat, ambisi tanpa kebenaran. Caranya pasti salah semua. Akibatnya itu sangat merusak. Dan kita harus hati-hati. Waspadai ambisi dalam diri saudara. Apakah ambisi itu benar? Kudus. Positif. Mendatangkan kebaikan. Kalau tidak, buang. Kita harus hati-hati dalam hidup. Jangan sampai ambisi kita itu mencelakakan kita. Menghancurkan kita. Berapa banyak mereka yang ada di balik terali besi itu merupakan korban dari ambisi mereka sendiri. Kepingin kaya cepat, korupsi, makan uang bos, mumpung bosnya nggak lihat, ya masuk. Hati-hati dalam hidup. Ambisi tanpa kebenaran pasti menyesatkan dan menghancurkan. Yang ketiga kita lihat bersama-sama, yang harus kita perhatikan adalah ambition without love. Ambisi tanpa kasih. Kalau kita punya ambisi nggak ada kasihnya, problem. Makanya Tuhan berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Melayani, karakter itu. Ada kasih di situ. Bukan memerintah dengan tangan besi. Nah, orang-orang Bapak Ibu yang punya ambisi tanpa kasih, itu nanti akan menjadi orang-orang yang berani mengorbankan keadilan. Berani banget. Berbuat tidak adil, berani banget. Kasih, apa itu kasih? Kasih itu cari di gereja. Ini bisnis, bayar. Atau anakmu aku sekap. Gitu. Kejamnya sampai itu. Berani dalam hidup ini. Melakukan ketidakadilan itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, kita harus hati-hati. Orang-orang yang melakukan dan memiliki ambisi tapi tidak punya kasih, itu akan berani korbankan relationship. Dia nggak peduli bersahabat dengan saudara 30 tahun, tapi kalau ada kesempatan caplok, hancurkan engkau. Demi ambisi. Kita harus hati-hati. Berapa banyak pengusaha berpartner berhenti tengah jalan.
Berapa banyak? Karena di tengah jalan melihat bahwa partnernya itu tidak punya keadilan. Doesn't make sense. Kita harus hati-hati dan jaga diri. Jangan masuk dalam kehidupan hidup orang-orang yang berambisi, tapi dalam hati kita tahu, dalam hidup kita tahu tidak punya karakter, tidak punya kasih. Jauhi sebelum engkau jadi korban. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berani mengorbankan kerohaniannya. Who cares about God? Siapa peduli mengenai Allah? Yang penting sukses. Gak penting itu ibadah. Duit penting. Gak penting iman. Cien. Kalau ketemu orang-orang kayak begini, jangan saudara dan saya justru yang terpengaruh. Kitalah yang harus mempengaruhi mereka. Dulu sekali, HFC mungkin baru 5-6 tahun. Saya pergi Nusa Kambangan. Ada bedanya antara pergi Nusa Kambangan dan masuk Nusa Kambangan. Saya pergi dengan tim untuk pelayanan misi di sana. Ada chapel di sana. Kita bawa teman-teman, Ibu Agnes khotbah, lalu kita doakan yang hadir, lalu ngobrol dengan yang lain. Nah, waktu ada kesempatan bersaksi, ada bapak-bapak naik ke mimbar, umur 40-an rasanya, masih muda, Chinese, dan dia berkata, Bapak Ibu saya mau bersaksi. Dia ambil waktu-waktu itu sekitar 20 menitan. Saya dulu bilang sama istri saya, Mama, nanti pulau yang kita punya itu, saya bangun rumah yang besar, kita semua di sana. Kita nanti Mama, dia bilang pada istrinya, aku akan bangunkan itu lapangan udara khusus privat milik kita. Aku akan beli pesawat yang tercanggih, terbaru, jet pribadi hanya buat keluarga. Dan kita hidup bahagia. Istrinya ho-ho aja. Tapi semua itu Bapak Ibu katanya, gak jadi. Ambisi saya besar, mau bangun ini, mau bangun ini, mau bangun ini. Saya ingin jadi orang super kaya. Dan dia berkata, tapi saya salah jalan. Mertuaku tak tembak. Tor! Makanya saya masuk sini. Ini ambisi tanpa kasih. Masa mertua ditembak demi bisa rebut kekayaan mertua? Seumur hidup. Ambisi tanpa kasih mencelakakan diri sendiri dan orang lain, menghancurkan masa depan. Jangan punya ambisi yang menghancurkan orang lain. Anda boleh maju, Anda boleh sukses Bapak Ibu, tapi tidak usah injak-injak orang. Anda boleh sukses Bapak Ibu, tapi tidak usah bunuh kompetitormu, melaratkan dia. Gak usah.
Tiap manusia itu punya porsi sendiri-sendiri. Mari dalam hidup ini kita coba cari tahu ambisi kita. Apakah ambisi kita itu ada visi yang benar? Apakah kita itu bukan sekedar hanya ambisi, tapi tahu kemana kita pergi dan positif kemana kita pergi? Apakah ambisi kita itu ada kebenaran di dalamnya? Ada prinsip firman di dalamnya? Dibungkus ambisi kita supaya ambisi kita tidak menjadi liar. Lalu kita menjadi membabi buta. Apakah ambisi kita ada kasihnya? Sehingga di dalam hidup kita, waktu kita mati, semua pengusaha di Surabaya, semua pengusaha yang saudara kenal di Indonesia akan berkata, dia memang hebat. Dia memang luar biasa. Dia memang pengusaha tulen yang memberkati generasi. Hidup ini tidak lebih dari 100 tahun. Mari kendalikan ambisi apapun dalam hidup ini, untuk supaya mendatangkan kebaikan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.